Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Afadilul qurama wal ulama wal aizza, para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken, sedaya jajaran takmir masjid Baitul Muttaqin ingkang tansah kula mulyakaken, ugi sedaya para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sepah kala sedaya ingkang tansah kala mulyakaken. Alhamdulillah biaunillah kelan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala, kala saha panjenengan tasih dipun panggihaken malih, dipun takdir bersama-sama ngaos syariatipun Allah Subhanahu wa taala, ngaos supados sumrap napa ingkang dipun syariataken kala Allah, napa ingkang dipun perintah kala Allah, lan nyumpun napa ingkang dipun larang kala Allah Subhanahu wa taala. Keranten melakukan ibadah menika niku mboten saged sempurna, bahkan mboten saged sah menawi tidak semerap, mboten semerap napa ingkang dipun garisaken, napa ingkang ditentuaken kali Allah Subhanahu wa taala kali Rasulipun. Monggo saking menika kala saha panjenengan kathah-kathah muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, menawi kula kali panjenengan ditakdir dados tiyang ingkang ahli ibadah, ahli ngaos ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam ugi tetep kaatur dhateng junjungan kita sedaya inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun, ajeng-ajeng para tolongipun, kita ajeng barokahipun mulai saking alam dunya ngantos wonten ten alam akhirat inggih menika syafaatul uzma. Bapak Ibu ingkang minulya, niki tasih ngelanjutaken babakan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sampun dipun bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya darah haid itu dihukum haid apabila darah tersebut itu mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam dalam masa 15 hari. Terus dalam masa 15 hari, kalau kita kompilasi, kalau kita kumpulkan, kita jumlahkan mencapai 24 jam, maka darah yang keluar dari kemaluan perempuan tersebut itu bisa dikatakan haid. Kok misalnya 24 jam niku medal selama 15 hari, maka meskipun secara total niku mboten 15 hari, namun lebih daripada 24 jam, maka masa tidak keluarnya darah tersebut itu meskipun tidak ada darahnya, yang penting dalam bingkai 15 hari 15 malam itu hukumnya haid. Dados hukumipun kados haid. Ya napa? Nggih haram melakukan sesuatu yang diharamkan sebab haid, dan juga dia napa niku boten sah melakukan sesuatu yang tidak sah ketika haid, dan juga dia juga tidak wajib mengqadai sholat dalam masa 15 hari yang ada di antara darah yang keluar. Itu tidak diwajibkan, bahkan diharamkan untuk mengqadai sholat. Waksaruhu utawi luwih akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Paling banyaknya darah haid itu keluar. Waksaruhu adapun paling banyaknya haid itu keluar khamsata asyara itu 15. Artinya begini, artinya
selagi darah itu keluar dalam bingkai 15 hari 15 malam, itu maka dikatakan haid. Taruhlah misalnya darah itu keluar tanggal 1, kemudian keluar darah haid, apakah itu terus menerus, apakah itu terputus-putus? Selama itu dalam masa 15 hari, berarti sampai tanggal 15, maka darah tersebut itu bisa dikatakan darah haid. Kalau misalnya pada tanggal 16 itu kok masih keluar darah, maka keluar darah pada tanggal 16 menika 17 lan sak piturute niku tidak bisa dikatakan darah haid. Eten lebet niku khamsata asyara yauman ay bilayalihina wa illam yattasil lakin bisyarti ayyakuna awqatud dimai majmu'uha arba'un wa isruna sa'atan. Berarti 15 hari itu dianggap itu haid dengan syarat kumpulan dari 15 hari tersebut darahnya mencapai 24 jam. Fa illam yablugh majmu'uha ma dzukira kana damu fasadin atau kana dama fasadin, maka sesuatu yang keluar itu dikatakan darah fasad. Terus kok misalnya dia selama 15 hari 15 malam itu diantaranya itu keluar darah, namun ketika kita akumulasikan, kita jadikan satu, mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tidak mencapai 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid, itu dikatakan darah fasad atau darah penyakit. Berarti yang apa kalau ini? Berarti selama 15 hari 15 malam itu orang tersebut itu tidak dihukumi haid. Karena tidak dihukumi haid, maka berlaku baginya yaitu adalah sebagaimana hukumnya orang tidak haid, orang yang yang tidak haid, maka bagaimana? Nggih wajib sholat. Wajib sholat berarti kesimpulannya selama 15 hari 15 malam dia tidak haid, dia wajib sholat. Karena tidak sholat, maka dia wajib mengqodoi 15 hari yang berlalu yang tidak memenuhi syaratnya haid, yaitu tidak mencapai 24 jam. Sagedipun paham nggih? Ka'aqal itu ribainal haidha ini sebagaimana napa niku paling sedikitnya sucinya di antara dua haid. Sami kalih ngeten nggih. Nuwun sewu misalipun sama dengan masa suci itu paling sedikit 15 hari 15 malam. Maksudipun ngeten. Jadi orang tersebut itu keluar darah sampai tanggal 15. Pun. Berarti kalau sudah melebihi dari 15 hari maka keluar darah atau tidak keluar darah hari ke-16 dan selanjutnya itu masuk masa suci. Kok tanggal 17, 18 kok keluar darah, maka 16, 17, 18 dan selanjutnya tersebut itu tidak bisa dikatakan darah haid tapi darah istihadhah. Maksudnya darah istihadhah bagaimana? Maka nanti ketentuannya sama dengan orang tidak haid, dia wajib sholat. Hanya saja nanti kalau istihadhah itu ada tata cara tersendiri seperti yang kita jelaskan tempo hari niku, yang menika wajib untuk mualah nuli-nuli kudu langsungan. Mantun ngeten kudu napa niku harus wudhunya apabila sudah masuk waktunya sholat. Terus kemudian tadi niku misalnya mampet niku tanggal 15. Nggih. Tanggal 15 mantun ngeten tanggal 25 keluar darah. Berarti 15 ke 25 pinten berarti 10 hari. Lah padahal masa minimal orang itu suci atau suci di antara dua haitan itu adalah 15
hari. Lho niku saking mampete getih kok 10 hari sudah keluar darah, maka darah tersebut itu tidak bisa dikatakan haid. Kenapa? Karena masa suci menika minimal masa suci niku adalah 15 hari. Berarti ana apa seumpami nggih, sekarang orang haid mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Mantun ngeten tanggal 16 mampet tidak keluar darah. Tanggal 16 ngantos tanggal 27. Nggih. Berarti 27 dari 15 berapa niku? Berarti 12 hari, ya kan nggih? Lah, tanggal 28 sampai tanggal 5 seumpama, tanggal 28 sampai tanggal 5 berarti 28, 29, 30, nggih? 30 terus 1 2 3 4 5. Berarti dia keluar darah berapa ini? 8 hari, nggih? Maka hukumnya ya napa? Berarti hukumnya tanggal 28, 29, 30 niku istihadah. Kenapa? Karena tanggal 28, tanggal 29 dan tanggal 30 menika itu masih dalam alokasi waktunya minimal suci 15 hari. Lah, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 5 karena itu sudah melebihi dari batas minimal suci yakni 15 hari, maka itu dikatakan haid. Berarti perinciannya apa? Selama orang itu mengeluarkan darah mulai tanggal 28 sampai tanggal 5, maka diperinci. Tanggal 28, 29, 30 itu darah istihadah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 darah haid. Nah, caranya ngeten. Nggih. Nah, nanti untuk lebih detailnya nggih ibu-ibu nih nggih. Lah, hal semacam niku nggih. Paling sedikitnya masa suci niku 15 hari 15 malam itu adalah masa suci di antara dua haidan. Kalau masa suci di antara haid dan nifas, maka tidak disyaratkan 15 hari 15 malam. Contohnya kan ada kasus bahwasanya orang hamil itu haid, nggih. Berarti enten tiyang niku misale melahirkan kurang 5 hari niku haid, nggih. Haid selama 2 hari misale. Berarti hamil 5 melahirkan, dia mengeluarkan darah. Kapan mengeluarkan darahnya? Hamil 5, hamil 4 misalnya ya. Setelah itu dia tidak keluar darah, berarti haidnya sudah selesai. Berarti hamil 3 tidak keluar darah, hamil 2 tidak keluar darah, hamil 1 tidak keluar darah. Akhirnya melahirkan, ngeten nggih. Setelah melahirkan, kalau bayinya itu sudah lahir dengan sempurna, akhirnya dia keluar darah. Lah, darah yang keluar setelah dia sempurna melahirkan dikatakan darah nifas. Lah, kalau semacam itu boleh. Berarti masa sucinya berapa niku? 3 hari. Inggih menika hamil 3, hamil 2, hamil 1. Hari H kan pun keluar darah malih. Lah, hari H keluar darah malih setelah melahirkan itu disebut darah nifas. Ngeten. Atau bahkan kasusnya itu masa suci itu tidak ada penyekatnya atau tidak ada napa niku mboten wonten pemisahe. Contohnya tiyang niku pada waktu hamil dia niku keluar haid,
mengeluarkan darah haid sampai melahirkan. Jadi H-3, H-2, H-1 dia mengeluarkan darah haid. Setelah itu dia melahirkan. Lah, setelah melahirkan maka darah itu tetap keluar atau keluar lagi. Maka meskipun sama-sama keluar, darah yang keluar sebelum melahirkan disebut darah haid, namun darah yang keluar setelah melahirkan disebut darah nifas. Niku contohnya bahwasannya ada haid dan nifas itu tanpa ada pemisah. Contohnya orang mau melahirkan kurang beberapa hari haid, pada tengah-tengahnya haid melahirkan. Maka kalau sudah melahirkan, darah itu berbalik nama, bukan menjadi haid, adalah nifas. Kenapa? Karena pengertian nifas itu adalah ad-damu al-khariju akibal wilada. Meskipun darah ini kurang kayane wau, tapi karena waktunya itu, timingnya itu adalah keluar setelah dia melahirkan, maka tetap itu dikatakan darah nifas. Ngoten nggih. Pun. Wa yahrumu lan haram bihi sebab haid, haram apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab janabat atau sebab junub. Wa yahrumu dan haram bihi sebab haid ma yahrumu sesuatu yang haram bil janabati sebab janabat. Berarti apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub, bagi orang yang janabah, itu juga diharamkan bagi orang yang haid. Haram misalnya menyentuh Al-Quran, haram membaca Al-Quran, haram diam di dalam masjid, haram melakukan sholat. Maka apa yang diharamkan bagi orang yang junub, itu juga diharamkan bagi haid. Bahkan bukan itu saja, kalau haid itu ditambahi keharamannya, yaitu wa mubasyaratu malan, tetemunan perkara atau anggota baina surratiha ing dalem antarane udele wong wadon wa rukbatiha lan dengkule wong wadon, wa rukbatiha lan dengkule wong wadon. Selain apa yang diharamkan bagi orang yang junub, itu juga diharamkan bagi orang haid, ditambah lagi yaitu mubasyarah, bersentuhan kulit, yaitu kulitnya anggota di antara pusar dan lutut. Jadi kalau ada orang haid, maka haram bagi suaminya yaitu menyentuh, istimta, ngalap seneng pada anggota di antara pusar sampai lutut. Tapi wakilalan den ucapaken la yahrumu ora haram apa ghairul wati sakliyane wati. Namun menurut qaul yang kedua yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya orang itu meskipun haid, maka dia tidak diharamkan menyentuh anggota di antara pusar dan lutut kecuali wati, yaitu persetubuhan. Kalau bersetubuh yaitu di kemaluannya itu, maka dia haram. Jadi napa niku Yahudi dengan Nasrani, nah, itu mempunyai pandangan yang ekstrim. Jadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Lah Islam itu di tengah-tengah. Napa maksudnya? Menawi tiang Yahudi, ya, kalau orang Yahudi kok istrinya itu men, istrinya niku kok haid, lho niku kengken medal. Jadi kok istrinya men, maka istri niku kengken tilem di luar rumah. Napa ten garasi napa ten pundi ngeten nggih. Niku tiang Yahudi. Menawi tiang Nasrani mboten. Sak walike ekstrim juga. Kalau orang Nasrani ketika istrinya itu men, istrinya niku haid, jangankan kumpul di dalam rumah, dikumpuli niku mboten napa-napa. Padahal kan ancamannya biasanya kok dalam tingkah men kok misalnya disetubui dikumpuli dengan suaminya niku, biasanya niku anake niku biasanya ayu utawa ganteng, namun dia akan punya penyakit baros, penyakit jubdam, yaitu semacam penyakit kulit, kemudian kulitnya itu membusuk,
sampai menembus pada napa niku daging, sampai pada ending niku akhir niku sampai tangan ini protol. Jadi jari-jari ini kan terus protol. Niku diantara dampak negatif tiang niku apabila head kok masih dikumpuli oleh seorang suami. Lah, Islam niku di tengah-tengah. Islam itu juga tidak mengajarkan apabila istrinya sedang men atau head itu dikeluarkan dari rumah nggih boten, tetap boleh istri itu ada di dalam rumah makan bareng, mandi bareng dan lain sebagainya. Namun salah satu sisi istri ketika head niku tidak boleh dikumpuli, tidak boleh disetubui oleh suaminya. Lah berarti kan tengah-tengah. Menawi Yahudi itu dikeluarkan dari rumah, menawi Nasrani itu dikumpuli. Kita di tengah-tengah yaitu Islam. Makanya Islam itu adalah agama yang tengah, boten ekstrem kanan, boten kiri niku. Wakila la yahrumu ghairul wati. Namun menurut Imam An-Nawawi, waqtarahu An-Nawawi fi tahqiq, dalam kitab tahqiq, itu adalah sing penting selainnya wati, yang penting selainnya bersetubuhan itu diperbolehkan. Nah, ngeten ketika waktu haid. Li khabari muslimin, krana ana habare Imam Muslim rupane isna'u kulla syai'in illan nikaha. Dawuh Kanjeng Nabi, isna'u gawe sapa sira, silakan kamu perbuat apapun, kulla syai'in, setiap sesuatu. Istrimu ketika haid mau kamu apakan boleh. Apakah mau dicium, napa mau dirangkul dan lain sebagainya boleh. Tapi satu katanya Kanjeng Nabi, illan nikah, kecuali dinikahi, maksudnya dikumpuli persetubuhan niku dalilnya Imam An-Nawawi mengikuti pendapat bahwasannya orang yang sedang haid itu adalah boleh kita kumpuli, maksudnya berkumpul bercengkrama dengan syarat tidak melakukan hubungan intim. Wa idzan qata'alan ing dalem nalikane pegot apa damuha ketine haid, halal moko halal laha maring mar'ah qoblal ghusli ing dalam sadurunge adus apa saumun poso lawatun ora wati. Lah wa idzan qata'a, ketika seorang perempuan itu terputus damuha getenya, berarti ketika orang perempuan itu haid kemudian dia itu mampet getene, kolongi sampun dijelasaken mampeti getene haid itu seandainya kelemaluannya niku didedel, ditempeli kapas, lho kok kapasnya itu tidak berbekas, niku berarti namanya sudah napa? Niku sampun dikatakan darai sampun mampet. Yang jadi khilaf itu ketika misalnya kapas atau kapuk itu ditempelkan pada kemaluannya, kok ternyata di situ masih membekas tapi rodok kuning nggih. Jadi masih ada lendirnya tapi masih kuning merah kekuning-kuningan, keruh lah nggih. Lah niku ada perbedaan, sebagian ulama menyatakan niku berarti sudah selesai haidnya, ada yang menyatakan itu masih dikatakan darah haid namun warnanya berubah. Lah, ketika seorang perempuan itu darah haidnya itu sudah terputus, maka dikatakan halalaha qoblal ghusli saumun walawatun, maka halal bagi orang perempuan tersebut itu untuk melakukan puasa, tidak halal untuk melakukan wati. Nah niku biasanya sering dados pertanyaan, misalipun enten tiyang niku misale haid pada bulan Ramadan, haid jam 3 apa jam 2 malam niku sampun mampet, sudah tidak keluar darah haid, tidak sempat mandi jinabat, dia sudah subuh. Bagaimana perempuan tersebut? Apakah sah apa tidak puasanya? Maka hukumnya sah, ngeten lho. Nggih sami kalau misalnya napa niku enten tiyang pada waktu bulan Ramadan malam harinya melakukan hubungan, lah ternyata sebelum dia mandi jinabat sudah subuh. Maka bagaimana? Maka bagi orang yang semacam itu tetap harus melakukan puasa dan puasanya sah. Tapi lal wat'u tidak wati. Kalau wati tidak berboleh. Kok misalnya enten tiyang niku istrinya niku haid sudah lama, mantun haid sudah tuntas,
haidnya baru tuntas, belum mandi kok wis digarap misalnya, kok sudah hubungan, maka itu tidak diperbolehkan. Boleh istri tersebut itu digauli kalau darahnya sudah tuntas, dan bukan hanya tuntas saja, namun napa niku sudah melakukan mandi. Saged dipaham nggih? Dadi lek pun tuntas sampun dipakai riyin, kedah siram rumiyin baru dipakai. Khilafan halen ulayani lima maring perkara bahasa kang bahas ing ma sapa al-allamah Jalaluddin Asyuti rahimahullah taala. Lah, maka ini berbeda dengan pendapatnya Syekh Jalaluddin Asyuti. Kalau menurut Syekh Jalaluddin Asyuti itu yang penting darah itu sudah mampet, sudah tidak keluar lagi, kok kesusu misalnya ya, dereng siram kok sudah dikumpuli, maka mboten napa-napa. Loh, kok bisa jadi pembahasan semacam niku ya napa? Lah niku pembahasan ini terjadi masalah begini. Kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 202. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, ngeten nggih. Wala taqrabu lan aja marek-marek sapa sira kabeh hunna ing pira-pira wadon bojomu hatta yadhurna sehingga suci, hatta yutahhirna sehingga sesuci sapa mar'ah. Kalau ada yang membaca yaitu bitasydid, lek tasydid niku berarti tahara yutahhiru tadhiran. Lek tahura itu suci. Tapi kalau kita ikutan wazan fa'ala yufa'ilu berarti tahara yutahhiru maknanya adalah bersuci. Lah, kalau menurut pendapat yang pertama niku wacane niku wala taqrabuhunna hatta yutahhirna. Wala taqrabuhunna, jangan kalian mendekat-dekat. Artinya jangan kalian mendekat itu melakukan hubungan intim dengan istrimu hatta yutahhirna, sampai dia melakukan sesuci. Artinya sampai dia itu melakukan mandi jinabat. Paham nggih? Lah, lek cara Imam Asyuti yang menyatakan bahwasanya sing penting darah haid itu sudah selesai, sudah terputus, maka meskipun belum mandi dia boleh dikumpuli istrinya. Dengan dalil apa? Karena Imam Asyuti menyatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Wala taqrabuhunna, jangan kalian sekali-kali untuk mendekati perempuanmu, artinya menggauli istrimu hatta yadhurna sehingga dia suci. Berarti kalau dia suci, maksudnya suci ini bagaimana? Sudah darahnya mampet. Jadi dari tafsiran ini berarti menyatakan sing penting darahnya sudah mampet, maka menurut Syekh Jalaluddin Asyuti itu halal untuk diwati. Saged dipaham nggih? Lho niki gara-gara yang satu baca yadhurna, yang satu yutahhirna, niku sudah tafsirannya sudah berbeda. Dan dalam ulumul Quran niku banyak ngeten niku. Yang satu dibaca fathah, yang satu dibaca, nanti maknanya itu berbeda. Sami kali ini kuwasawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi enten sing membaca wa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Itu maknanya berbeda, mangke. Nah, ngene nggih. Loh, namun dijawab kali yang kaul yang pertama, loh, ketika bacaan itu adalah yadhurna, maka maksudnya yadhurna itu maksudnya suci dengan mandi, ngoten lho maksudnya. Nah, niku perbedaan ulama. Tadi kok misalnya nun sewu, kok dalam keadaan terpaksa seumpama kok terpaksa, maka nggih ikut pendapat niki ngeten nggih. Tapi nggih menawi saged nggih mboten ngeten. Tapi cara terpaksa niki enten pendapate. Sampun. Warabiuha utawi kaping papate perkara kang majibaken mandi iku nifasun nifas aing titauhu tegese pegote nifas.
Yang nomor 4 di antara perkara yang mewajibkan mandi adalah nifas. Maksudnya nifas itu wajib mandi, maksudnya inqita'uhu. Maksudnya kalau nifas itu sudah selesai, maka dia wajib mandi. Bukan nifasnya yang wajib mandi. Kalau nifasnya wajib mandi, nanti ketika orang nifas langsung wajib mandi. Tapi maksudnya betul ngeten. Ketika orang itu nifas, setelah nifas dia wajib mandi. Ini ngarepe. Tadi iki kali pengarangnya sendiri, nifasun ay inqita'uhu niku maksudnya ngeten. Napa nifas niku? Wa huwa utawi nifas iku damu haidin getih haid mujtamiun kang dadi kumpul yakhruju kang metu apa getih ba'da faraghi jami'ir rahmi ing dalem sakwise rampunge kumpule telanahan. Apa darah nifas itu? Darah nifas itu adalah damu haidin. Sejatinya darah nifas itu adalah merupakan getih haid. Kan sudah kita jelaskan apa bahan dasar atau materi daripada haid itu apa. Kan kalau misalkan dijelaskan, perempuan niku menawi sudah haid, sudah balik, dia sudah bisa memproduksi sel telur. Sel telurnya kan istilah manine orang perempuan. Lho niku menawi tidak dibuai, maka sel telur akan membusuk. Lah kalau sudah membusuk dia akan menjadi penyakit. Kalau sudah membusuk maka dia wajib keluar. Lho keluarnya itu dadi haid. Ngerti nggih? Lah ketika tiang niku ketika tiang niku hamil, lah terkadang yang namanya haid itu menjadi sumber energi atau sumber makanan saking bayi. Mulai saking sigot atau janin niku. Mulane wong niku kok tirose gampang ngeluh, gampang kering. Wong pancen ketika dia itu masih menjadi jabang bayi, masih menjadi janin itu makanannya darah. Jadi orang niku masa produktif niku nggih selalu yang namanya sel telur itu terus niku memproduksi. Lah mungkin kalau dia tidak hamil, sel telur itu akan membusuk lah. Tapi ketika hamil itu akan menjadi energi atau menjadi asupan bagi jabang bayi atau pada janin. Lah sisa-sisa head, sisa-sisa bahan dasar daripada sel telur yang tidak habis itu, ngeten nggih. Ketika hamil dia akan dikeluarkan, yaitu pasca hamil, setelahnya hamil. Lah, darah yang keluar setelahnya hamil itu kompilasi gabungan kumpulan dari beberapa haid yang ada selama 9 bulan itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar bersamaan dengan dengan keluarnya bayi itu disebut darah wiladah. Wa qalluhu utawi luweh kite nifas iku lahdhatun sak dilu. Berarti darah nifas niku paling sedikitnya adalah 1 tetes. Menawi getih haid niku kan syaratnya adalah dia keluar selama 24 jam. Menawi nifas tidak, paling sedikit 1 tetes. Bahkan ada orang yang tidak mengalami nifas itu ada. Contohnya Sayyidah Fatimah Zahra niku. Sayyidah Fatimah Zahra itu ketika melahirkan dia langsung kering, boten mengeluarkan darah. Tetes Sayyidah Fatimah Zahra itu nggih boten nanti haid, tidak pernah melakukan nifas. Ketika melahirkan ya sudah langsung kering niku Sayyidah Fatimah Zahra. Wa ghalibuhu utawi kaprahe nifas iku 40 apane yauman dinane. Lah, namun pada umumnya darah nifas itu keluar adalah 40 hari pasca dia melahirkan. Jadi ketika setelah bersalin, mengalami persalinan,
biasanya dia akan keluar darah selama 40 hari. Waksaruhu utawi paling akeh nifas iku situna swida apane yauman dinone. Paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya darah itu kalau masih keluar dalam lingkupan cakupan 60 hari pasca melahirkan, maka darah tersebut itu bisa dikatakan darah nifas. Namun apabila sudah keluar daripada bingkai 60 hari, maka dia tidak bisa dikatakan darah nifas tapi istihadhah. Maksudnya ngeten nggih. Tentu maksudnya kok misalnya enten orang melahirkan, dia mengeluarkan darah selama 65 hari. Maka perinciannya 60 hari niku darah nifas, yang 5 hari niku termasuk darah istihadhah. Kenapa kok darah istihadhah? Iya, karena darah 5 hari terakhir niku sudah di luar paling banyaknya napa nifas inggih punika 60 hari. Saged dipun paham nggih? Nah, nggih. Wa yahrumu lan haram bihi sebab nifas apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kelawan haid. Wa yahrumu ma bihi yahrum bil haid, dan diharamkan sebab nifas apa-apa yang diharamkan ketika haid. Berarti apapun yang diharamkan ketika waktu haid itu juga diharamkan ketika nifas. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat membaca, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menyentuh, tidak boleh ada di dalam masjid, tidak boleh lewat di dalam masjid misalnya ya. Nah itu jadi apa yang diharamkan ketika haid itu juga diharamkan ketika nifas. Pun. Wa yajibu lan wajib apa al-ghuslu, apa al-ghuslu adus aidon hale maneh kaya haid biwiladatin sebab ngelahiraken walau bila balalin senajan kelawan tanpa telesan. Wajib bagi orang yang melahirkan itu untuk mandi jinabat walau bila balalin, meskipun tidak ada basah-basah. Jadi kok misalnya ada orang melahirkan, dia tidak mengeluarkan lendir, tidak mengeluarkan darah, langsung bayi garing misalnya, maka dia wajib untuk tetap wajib mandi. Ini menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya anak yang dilahirkan itu sejatinya adalah mani, sejatinya adalah sperma yang sudah menjadi janin. Maka dia mengeluarkan janin itu sama saja dengan dia mengeluarkan sperma. Mengeluarkan mani itu juga wajib mandi. Maka mengeluarkan anak, karena anak itu adalah merupakan bahan dasarnya mani, maka dia itu napa? Wajib mandi, ngeten lho. Lho lek cara fikih niku ngeten. Lek cara fikih kata-kata walaupun itu adalah diantara faedahnya adalah menunjukkan khilaf. Jadi meskipun orang yang melahirkan dia wajib mandi, meskipun loh, kata-kata meskipun itu berarti menunjukkan di situ terjadi khilaf. Maksudnya bagaimana? Mafhum mukhalafahnya, kepemahaman terbaliknya berarti ada yang menyatakan kalau orang itu melahirkan dalam keadaan kering, tanpa lendir, tanpa darah, bayi langsung kering, maka dia tidak wajib mandi. Itu yang berpendapat bahasanya yang mewajibkan mandi itu bukan melahirkannya, tapi mengeluarkan teles-teles, mengeluarkan darah, mengeluarkan lendir, itulah yang mewajibkan mandi. Sehingga karena yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya darah wiladah, keluarnya darah melahirkan, maka apabila darah yang keluar ketika melahirkan itu tidak ada, maka dia tidak wajib mandi. Nah niku cara sing pendapat
Bahwasanya kok coro misalnya tiang niku melahirkan dalam keadaan garing, maka dia napa tidak wajib mandi. Paham nggih? Nah, namun nggih ingkang kuat nggih menyatakan adalah orang melahirkan, apakah itu ada lendir yang keluar, apakah itu ada darah yang keluar ataupun tidak, maka dia tetap wajib mandi. Kenapa? Karena anak itu hakikatnya bahan dasarnya adalah mani. Paham nggih? Wa ilqai alaqatin wa mudghatin. Termasuk yang mewajibkan mandi adalah dia mengeluarkan, melahirkan getih kempel atau melahirkan daging kempel prematur. Jadi kalau misalnya ada orang itu hamil, dapat 1 bulan dia keguguran. Kegugurannya itu apakah dia berupa darah kental atau sudah berupa daging kental, apa itu padat, maka dia tetap wajib mandi. Ya alasannya nggih mau niku. Wa bimauti muslimin, dan juga yang mewajibkan mandi itu adalah sebab meninggalnya orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam niku meninggal, maka dia wajib mandi. Namun karena mandi kiambak boten saged, maka wajib bagi yang hidup untuk memandikan. Berarti kepahaman terbaliknya bagaimana? Menawi tiyang niku non muslim, orang itu kafir, maka memandikan mayit orang kafir itu hukumnya tidak wajib. Cara dipandikan nggih boten napa. Paham nggih? Jadi yang ketetapan wajib mandi itu cuma orang Islam. Berarti lah Islam niku wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati dan dikubur. Kan kalau non muslim cuman apa? Mandi tidak wajib, kafan tidak wajib, sholat tidak wajib, bahkan haram bila disolati. Cukup dikubur saja supaya tidak mengganggu lingkungan. Ya kalau tidak dikubur masih busuk, katen karu-karuan. Lah kewajiban mengkubur itu bagi orang non muslim yang tidak memerangi kita. Lek memerangi kita kafir harbi, maka tidak ada kewajiban bagi kita ngubur kok langsung dicemplung nonton laut boten napa-napa misale. Karena orang kafir yang memusuhi kita, ngeten nggih. Lah, orang muslim mau niku wajib untuk dimandikan ghairi syahidin, selainnya syahid. Kalau orang syahid, mati syahid, itu tidak boleh dimandikan. Ya tidak usah disolati, langsung dikubur dengan baju perangnya. Tadi enten tiyang niku jihad berperang untuk menegakkan agama Islam, dia mati, maka dia tidak usah dikafani. Kalau yang sudah mencukupi, kok misalnya tidak mencukupi, misalnya pas suale suwek sampai dato celana pendek atau bolong-bolong misalnya, maka kita tambahi dengan kain kafan sekiranya menutupi aurat. Kok misalnya celananya sudah panjang, terus sudah pakai napa niku, ya sudah kita kubur seperti dia itu ketika berperang. Jadi besok-besok niku mboten angsal kok misalnya getene itu dibersihkan, tidak. Kenapa kok tidak boleh? Karena besok darah orangnya mati syahid itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya darah itu mengalir untuk menegakkan agama Islam. Ngeten. Niku bagi mati syahid dunya utawa dunya akhirat. Ngeten nggih. Karena tiang mati syahid niku ada 3 nggih. Enten mati syahid niku donya akhirat, enten tiyang mati syahid niku akhirat mawon, enten tiyang mati syahid niku donya mawon. Sinten tiyang mati syahid donya akhirat inggih menika tiyang ingkang berperang menegakkan agama Islam
tujuane perang itu adalah membela agamanya Allah niku mati syahid dunya akhirat. Maksud dunya akhirat ya apa? Di dunya dia diperlakukan sebagaimana perawatan jenazah orang mati syahid, tidak usah dimandikan, darahnya tidak usah dibersihkan kecuali najis nabi lho nggih. Nuwun sewu, kok enten tiang perang. Mantun perang dhek niku kecemplung nang got nggih. Lho man cemplung klot akhirnya awak ini campur celetong ngene. Loh, maka kalau najis selain darah ngono sewu kok sikile kena celetong, maka sikile sing kena celetong niku wajib untuk disucikan. Paham nggih? Kalau darahnya itu meskipun najis niku tidak boleh dibersihkan. Kenapa? Karena jadi saksi benjang-benjang wonten ten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Niku mati dunya syahid dunya akhirat. Paham ya? Jadi di dunia ini dirawat sebagaimana orang mati syahid, di akhirat bakal angsal ganjaranipun tiang mati syahid pun. Nomor kali wonten syahid niku syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat ya napa? Maksudnya ten dunia niku boten syahid. Maksudnya boten syahid ya napa? Maksudnya perawatan jenazahnya tidak seperti orang mati syahid, tapi seperti orang biasa, nggih ditusi, nggih dikafani, nggih disolati, nggih dikuburi kados layaknya orang mati meninggal biasa. Namun benjing-benjing ten akhirat, niku dia akan mendapatkan pahala sebagai pahalanya orang yang mati syahid. Siapa itu? Di antaranya orang mati karena sakit perut, nggih. Wonten tiyang niku sakit perut mules sampai gak karu ateng bluntengan. Kemudian dia meninggal, maka dia akan mendapatkan predikat syahid akhirat. Wong mati kerubuhan. Saben isa nggih. Nah, mati kerubuhan misalnya kok mati kerubuhan tembok mati niku mati akhirat. Mati tenggelam akhirat. Mati kobong mati syahid akhirat. Mati ketika dek pondok mati syahid akhirat. Dek niku kasmaran, seneng nang wong wedok, bahkan seneng padha lanange misale. Seneng padha wedoke misale, tapi dia ngempet. Napa mboten melampiaskan sampai nyawangi wedi. Saya itu cinta pada dia, cinta setengah mati. Tapi ditahan tidak melakukan hal sesuatu apapun sampai nyawangi gak wani. Akhirnya ngenes sampai mati. Ini mati syahid. Tapi lah seneng lanang wedok dilampiasno, dicekel mari no gocengan. Mari gocengan tabrakan, mati kabeh iku jenenge utuh mati syahid, mati sangit nggih. Disiksa karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok misale seneng padha senengi tapi ditahan, gak sampai berhubungan, maka dia janjinya Allah akan mati syahid kaya syahide wong kang perangan. Mungkin iku matur saking kula. Nyuwun ngapunten menawi enten boten prayogi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.